Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari apa hari ini? Kamis. Tanggal berapa ya? 12 September 2020. Oke, selamat pagi semuanya. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, seperti biasa, Regi pimpin doa teman-temannya. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pay attention, please. Pay attention, please. Let's pray together. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Finish. Finish. Say greeting. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita membaca doa, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita buktikan berapa bangganya kita kepada Indonesia. Oke, dimohon semuanya untuk berdiri. Nanti kita berdiri bersama. Oke ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk, tapi Ibu menanyanya per kelompok. Biar semuanya cek nih, tiap kelompok siapa saja temannya yang tidak hadir. Oke, kelompok 1, siapa yang temannya yang tidak hadir? Masuk semua. Kelompok 2? Masuk semua. Kelompok 3? Masuk semua. Kelompok 4? Masuk semua. Kelompok 5? Oke, masuk semua. Berarti hari ini sudah masuk semua
sebelum kita mulai belajar, biar tambah semangat, Ibu mau kasih sesuatu sama kalian, yaitu contoh apa ya? Speaking. Coba kalian hayati, kalian nikmati, kalian dengarkan dari YouTube ini. Nanti Ibu berikan YouTube ke kalian. Nanti coba kalian untuk hayati, kalian nikmati, terus kalian rasakan. Nanti kalian bisa rasakan bagaimana setelah kalian mendengarkan itu ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh kalian. Bisa contohnya bisa lebih semangat untuk hari ini. Kita dengarkan bersama-sama ya. Salam dan tahniah. Saya Ismi Nordi. Perkenankan, saya akan berbagi speaking menggunakan teknik stop. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Stop atau berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan Anda lakukan posisi yang relax dan letakkan kedua tangan Anda di atas paha Anda sambil menggerakkan bahu kiri dan bahu kanan Anda. Dengan atas Anda berkelana dan jari-jari tangan Anda tetap fokus dan relax. Jadi ambil kulit, ambil nafas dalam-dalam, pejamkan wajah Anda, rasakan secara sadar nafas Anda masuk dan keluar. Rasakan udara segar yang Anda hirup masuk ke dalam hidung dan rasakan hangatnya udara yang keluar melalui observe atau mengamati. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Dada Anda membusuk ketika Anda menarik nafas dan perut Anda menepis ketika Anda membuang nafas. Amati segala kejadian yang relatif maupun positif yang berasal dari diri Anda sendiri maupun orang lain. Tenangkan pikiran Anda, berikan waktu pada diri Anda untuk menerima apa yang telah terjadi. Pause atau lanjutkan. Sekarang buka mata Anda perlahan. Jika Anda merasa sudah siap, Anda sudah merasa lebih tenang. Pikiran Anda lebih jernih dan sikap Anda lebih positif. Segera pada diri Anda sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan bahagia, selamat dan bahagia. Gimana rasanya? Gimana rasanya setelah relax? Ya, coba supaya kita lebih semangat lagi untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar di PAS. Hari ini kita akan membahas pelajaran di PAS. Ibu mau menanyakan pelajaran minggu lalu tentang kipas, yaitu kita membuat apa yang di belakang kita tempel? Ya, perangkat tangan ya, perangkat tangan. Oke, kalau perangkat tangan itu alat dan bahannya kalian
masih ingat apa saja? Masih. Contohnya, coba kelompok 2, Ibu mau alat dan bahannya apa saja sih yang kalian perlukan untuk membuat kerangka tangan yang kemarin kita buat, minggu lalu kita buat. Contohnya boleh Alika. Alika berdiri juga nggak apa-apa, boleh. Alat dan bahannya karton, sedotan, benang, gunting, lem. Sudah? Oke. Terima kasih Alika. Oke, Ibu mau tanya cara pembuatannya. Cara pembuatannya kan kita bagaimana sedotan itu bisa berubah menjadi apa itu sedotannya itu? Menjadi apa? Menjadi kerangka. Itu kan sedotannya digunting-gunting dulu ya. Kalian gunting dulu. Nah, bagaimana pertama yang kalian lakukan untuk membuat kerangka tangan itu seperti apa? Coba Ibu mau siapa ya? Oke, Regi. Gimana Regi cara pembuatannya pertama kali Regi lakukan? Misalnya Regi udah menyiapkan bahan nih. Apa yang pertama kali Regi lakukan? Pertama saya menyiapkan karton lalu mengguntingnya dalam bentuk tangan. Ya, terus? Itu menempel sedotan menggunakan lem ke karton yang sudah dibentuk dengan tangan. Ya. Lalu masukkan benang-benang ke dalam sedotan agar bisa jari-jari tangan bergerak. Oh, sudah cukup ya. Terima kasih Regi. Tepuk tangan buat Regi. Oke, ini untuk yang minggu lalu kita bahas, kita praktekkan langsung. Untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan membuat sesuatu yang di bab yang baru, yaitu di bab kedua. Kita lanjut untuk yang bab kedua. Yang bab kedua coba kalian buka buku IPAS-nya dulu. Untuk IPAS di sini Ibu akan membahas tentang cerita tentang pada zaman dahulu Indonesia merdeka, ya kan? Dari sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia merdeka. Dan di situ ada bermacam-macam pahlawan yang telah berjasa untuk memerdekakan negara kita, negara Indonesia. Sebelum kita belajar untuk lebih lanjut, kita lihat videonya dulu ya. Bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Adik-adik ini sudah Perhatikan bukunya ya, sambil perhatikan bukunya. apakah sekolah kalian rutin melakukan upacara selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada kita tanah air, upacara juga untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan menjadi Indonesia pemuda Indonesia sebagai bangsa selain melainkan merupakan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah dari sedang mereka memiliki kedaulatan dan membuat sebuah negara bebas dari saya disebutkan. Dan yang jelas itu, sekarang kita mulai bercerita. Awal pertama kali peristiwa penting menjelang proklamasi. Kalian sudah membaca belum? Setelah kita belajar hari ini sudah belajar membaca belum di rumah? Sudah? Oke, kita bahas satu persatu tentang ini ya. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Oke, pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia dinyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan Sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara Sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Oke, kita lanjut.
Tujuan tersebut rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Diingetin ya, nanti yang disusun oleh siapa teks proklamasi itu disusun oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan serta Ahmad Subhan. pada para hadirin di kediaman mereka. Dan berdasarkan diskusi, mereka memproklamasi kemerdekaan tinggi gitu, dengan menyusun naskah proklamasi berunding dengan kemajuan kemerdekaan Indonesia dengan menjaga persatuan. Cara yang dilakukan ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke, ini adalah satu cara bangsa Indonesia untuk mempertahankan Indonesia. Satu, menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, antara lain bisa kita lakukan, kita kan sebagai pelajar nih, bisa kita lakukan yang ibu waktu itu sebutkan. Coba bagaimana kita sebagai pelajar menumbuhkan rasa untuk bela negara kita Indonesia. Contohnya, siapa yang bisa jawab? Contohnya apa? Belajar dengan giat. Terus apa lagi? Oke, menaati peraturan negara. Terus di sini adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia di antara lain dengan cara yang pertama, mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia, seperti kita contohnya wisata yang ada di Indonesia. Jangan kita berandai-andai atau kepingin wisata ke luar negeri, tapi Indonesia, negara kita pun masih banyak wisata yang bisa kunjungi dan bahkan lebih bagus dari negara lain atau negara luar. Jadi kita harus bangga mempunyai banyak wisata, karena Indonesia itu kaya dengan lautnya, dengan wisatanya, itu banyak sekali yang kita bisa kunjungi. Bahkan dari yang dekat-dekat kita, yang wilayah dekat-dekat dengan kita pun masih banyak. Apalagi kalau misalnya kita berbeda dengan bidang provinsi, nah itu lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa kita kunjungi dulu wilayah kita merasa bangga mempunyai menjadi warga Indonesia, baru kita ke negara lain. Contohnya bukan karena jalan-jalan doang, bisa dengan kita menggunakan apa? Produk-produk dalam negeri. Jangan bangga, saya menggunakan dari produk luar negeri. Mungkin merasa bangga, tetapi kalau lebih bangga lagi kalau kita menggunakan dari produk Indonesia, produk kita sendiri. Oke, yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di antara lain dengan cara apa? Menghargai, menumbuhkan rasa cinta. oke, menghargai keragaman bangsa Indonesia yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Oke, di ibu mau tanya, suku yang di Indonesia itu ada berapa ya? Kan banyak banget tuh suku yang di Indonesia, kira-kira ada berapa ya? Hampir 30-an. Terus Indonesia juga mempunyai berbagai macam agama yang kita anut dan kita percaya dan diakui oleh Indonesia. Yang itu ada agama apa saja sih? Pertama, Islam. Terus apa lagi? Kristen. Terus Katolik. Terus apa lagi? Hindu. Terus Buddha sama Oke, itu ada 6 yang kita akui. Oke, di sini menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju di antara lain dengan cara apa? Yang pertama, prestasi di bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Kedua, belajar dengan giat menjadi pengurus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Yang B, belajar dengan giat itu bisa kalian lakukan mulai dari hari ini sampai nanti kalian sekolah lebih tinggi. Terus kalau misalnya kalian belajar dengan giat nih dari sekarang, kalau misalnya dari sekarang aja udah males-malesan, gimana bisa kalian menggapai cita-cita kalian? Kalau misalnya cuma ada PR aja hal kecil ya. Misalnya kalian ada PR, nanti aja ngerjainnya di rumah, ngerjainnya di sekolah, ada teman nih contohnya. Nanti misalnya di kelas kita ya contohnya, nanti ada regi, lihat aja ke regi gitu. Jangan kayak gitu, kita usaha dulu di rumah. Atau kalau misalnya kita nggak bisa, kan ibu bilang
kalau misalnya bisa atau enggak, benar atau salah, nanti kita perbaiki di kelas gitu. Terus kita buka untuk halaman lanjut di buku ya. Oke. Kita kan sudah membahas nih tentang ini. Terus kita mau ngebahas tentang yang waktu itu ibu minggu lalu minta kalian untuk membuat suatu apa sih namanya clipping. Kalian kan ibu minta tolong kalian untuk membuat clipping dan ibu sudah membagi-bagi kalian untuk membuat satu cerita dari pembahasan yang ada di buku. Untuk yang kelompok 1 semuanya kan sudah diserahkan ke ibu nih clippingnya, ada 5 kelompok. Nah yang kelompok 1 itu bagiannya apa, masih ingat nggak? Oke, Peran Jawa di Pangeran Wonosobo. Oke, ibu kasih kalian, ibu kembalikan ke kalian ya. Terus kelompok 2 Imam Bonjol. Oke, Perang Pandri, Perjuangan Tengku Imam Bonjol. Kelompok 3 Oke, Masa Pergerakan Nasional. Kelompok 4 kedatangan penjajahan di Indonesia ya. Kelompok 5 peristiwa penting menjelang proklamasi. Oke. Kalian sudah baca, kalau kalian buat pasti kalian sudah baca kan? Sudah? Oke, ibu mau tanya dulu sebelum kita mulai belajar, semua mengerjakan tiap kelompok? Mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan? Boleh tunjuk tangan satu kelompok yang misalnya ada teman yang merasa tidak mengerjakan? Boleh? Enzo, tunjuk berdiri. Oke. Ibu mau tanya Enzo, di tiap kelompoknya semua mengerjakan tidak? Tidak. Siapa yang tidak mengerjakan? Bertiga tidak mengerjakan. Jadi yang mengerjakan hanya Enzo dan Fatir. Coba ibu mau tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan? Apa? Karena tidak tahu memakai Enzo ternyata. Kenapa tidak? Kita kan punya HP ya. Maaf ya, kita punya HP. Kalau misalnya kalian tidak punya, mungkin pinjam ke mamanya. Kalian kan sudah kelas 6, sudah 6 tahun temenan, masa tidak tahu? Boleh kita tanya mamanya kalau tidak tahu ya Ivan. Jadi mulai besok-besok kalau bisa kita tanya tugas yang ibu berikan kan tidak, misalnya hari ini diberikan besok dikerjakan. Mungkin kan ibu udah berikan 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi kalian sudah tahu bakalan ada tugas dari ibu. Jadi tolong kalian tanya temannya. Lagi juga kan kita masih tinggal di wilayah sekolah, tidak jauh. Jadi tolong minta untuk besok dikerjakan bareng-bareng sama temennya. Kalau misalnya memang tugas kelompok ya harus dikerjakan bersama-sama. Jadi kasihan kalau misalnya cuma itu sama kalian. Ya, oke. Di sini ibu mau kalian untuk presentasi. Ibu mau nanti kalian jelaskan apa yang sudah kalian kerjakan bersama-sama teman kalian, dan ibu minta sama kalian per kelompok menyediakan 2 pertanyaan. Setiap yang presentasi itu menerima 2 pertanyaan dari siapa saja. Kalau bisa jangan cuma orangnya itu aja, bergantian, biar nanti dia dapat nilai dari itu. Oke? Oke. Kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 dulu. Boleh? Oke? Yuk, kelompok 1. Maju. Siapa yang jadi notulen kayak biasa? Siapa yang jadi notulen? Siapa yang jadi MC? Siapa yang jadi materi? Ya, guys dulu. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok kami
kedua Sofia Eleonora, yang ketiga Fatia Ramadhania, yang keempat Nabila Putri Adi Daita, yang kelima Tajuran Sepatu Rasid. Oke, yang menjelaskan siapa? Yang akan membacakan materinya? Fatia atau Sofia? Sofia. Yang akan dijelaskan adalah Sofia ya. Sofia silakan. Orang Jawa perjuangan pangeran Diponegoro. Kalian tolong disimak terus disiapkan jawab pertanyaannya ya. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Sumatera dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintahan kerajaan menghadirkan konflik baru di hubungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum-minuman keras. Mereka juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak. Mereka berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan bahwa perang dijatuh oleh pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutuskan jalur menerima pengamanan dari pasukan Dadar. Hal ini membuat mengalami banyak kekalahan saat menghadapi Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Dadar dibawa pemimpinan Jenderal Bukov memanggil bala dan tentara Dadar dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng sel-sel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini yang membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengakseskannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Para Diponegoro atau dikenal dengan para Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengulangi banyak kerugian memunculkan ide kultur sel-sel untuk menghentikan kerugian dari perang ini. Selesai dari cerita Pangeran Diponegoro ini. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Yuk, siapa yang ingin bertanya? Dicatat ya. Nabila dicatat. Boleh berdiri ya. Yang bertanya boleh berdiri. Sebutkan namanya sama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya cantikan saya ingin menanya apa strategi yang diterapkan Jenderal Depok? Apa strategi yang diterapkan Jenderal Depok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi ya. Kita tampung dulu pertanyaan nanti sekalian dijawab ya. Satu lagi penanya, boleh siapa aja? Sila, Aska. Oke. Sekarang Diponegoro dimasukkan ke dalam. Oke, terima kasih Aska. Udah? Ada yang mau jawab? Lagi mau jawab? Ya, lagi mau jawab pertanyaan siapa? Soalnya gini ya.
pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, kira-kira apa strategi yang dipakai Jenderal de Kock? Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal de Kock memanggil bala-bala tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Itu Jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Telsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan di Ponorogo. Hal ini membuat pasukan di Ponorogo terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Oke, sudah? Terima kasih. Terus untuk yang pertanyaan naskah, siapa yang mau jawab? Fatia atau masuk? Satu, ayo tuh. Saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 bahasa. Pertanyaannya, Pulau Diponegoro dimasukkan kerang Sudah? Sudah? Boleh ditutup? Demikian dari cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Selanjutnya dari kelompok 2, boleh? Yuk, kelompok 2, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wilayah Sumatera Barat.
dengan jumlah pasukan Belanda yang menganggap besar, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada tahun 1839. Dalam pertempuran penting juga berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1839. Kamboja dijatuhkan Cianjur, dipindahkan ke Ambon dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di kampung Dolok, Kota Manado. Untuk yang mau bertanya silakan. Oke, buka dua penanya ya, yang mau bertanya dipersilakan. Jadi perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempunyai pertanyaan untuk kelompok 2. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal. Oke, ya. Satu lagi penanya siapa? Ya, Hanifa. Oke, Hanifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba suaranya lebih kencang, Hanifa. Ya, oke. Siapa yang mau jawabnya? Oke, Cantika mau jawab dari pertanyaannya siapa? Regi atau Hanifa? Hanifa. Tuanku Imam Bonjol. Terus selanjutnya pertanyaan dari Regi. Oke, siapa yang mau makan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Regi. Berhasil membunuh berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1897. 25. Sudah? Sudah? Sudah cukup? Ya, cukup silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan nih? Lanjut kelompok 5. 5 dulu. 5 boleh? Yuk, maju. Siapa yang mau buka? Siapa yang mau buka?
dibuang bersama sekutu yang dibuang oleh tentara sekutu pada tanggal berapa? Oke, satu pertanyaan lagi dari siapa? Iya. Oke, silakan Ibu Dewi. Teks proklamasi dibacakan pada hari Teks proklamasi dibacakan pada hari ya, boleh. Sudah? Oke, ada yang ingin menjawab? Enzo mau jawab pertanyaan dari siapa? Kamera. Nah, 6 dan 9 Agustus 1945. Kata Hiroshima Nagasaki yang dibom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. terus lanjut. Pertanyaan yang kedua. Teks proklamasi dibacakan pada hari Hari. Dia minta harinya ya, bukan tanggalnya. Ada kira-kira temannya yang bisa membantu pertanyaannya dari silap dari untuk kelompok 5? Pada pertanyaannya apa, coba diulangi, bisa nanti temannya yang jawab bantu ya. Oke, nanti dulu pertanyaannya apa tadi sebelum nanti Mesya bantu jawab. Teks proklamasi dibacakan pada hari siapa dulu nih? Oke, kita dengan nama Mesya, habis ini Kirana. Boleh, mungkin saja jawabannya berbeda ya. Oke, Mesya. Hari Jumat, dia menanyakan harinya, bukan tanggalnya ya. Terus Kirana mau jawab lagi, mungkin dia ada yang lebih lengkap lagi Kirana, gitu kan? Oke, pada hari Jumat 1940. Sudah? Oke, sudah dibantu sama temannya. Boleh cancel ditutup presentasinya. Kemudian presentasi dari Waalaikumsalam. Lanjut yuk, kelompok 3. 3 ya. Kalau misalnya temannya kesulitan untuk menjawab, kita boleh membantu ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan tentang masa pergerakan nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan
PKI. Masa selanjutnya yaitu masa modern, dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang bertujuan modern antara lain Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islam Wala Indonesia atau IAI, Persatuan Pemuda Besar, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yaitu satu, sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Dua, penderitaan rakyat atau dan golongan tertentu dan gender jiwa. Fenomena baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Lima, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan Indonesia. Cukup. Oke, sesi tanya jawabnya dibuka. Marika. Selesai presentasi tentang Yang mau bertanya dipersilakan. Oke. Sebutkan nama kelompoknya dan kelompok berapa. Kapan lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda? Terima kasih Nadira. Oke, satu lagi penanya. Oke, Sofia. Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Sumpah Pemuda dibuat? Hari ini Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1945
Dia yang bertanya. Yuk, siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan Jepang untuk menduduki ibu negara Indonesia? Oke, siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan, terserah. Juna, pilih Fatur, ada Galang, ada Kenzo, ada Intan, siapa? Terserah dari kelompoknya ya. Kenzo mau pilih siapa? Juna mau pilih siapa yang ingin bertanya pertanyaan kedua? Ada 4 nih yang mau bertanya. Kira-kira kelompok 5 mau memilih siapa? Galang, oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan Romusa? Galang tadi pertanyaannya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan Romusa? Ada yang langsung mau menjawab dari kelompok 4? Yuk, siapa yang ingin menjawab dari pertanyaan siapa? Siapa yang mau menjawab? Oke, berarti pertanyaan Galang ya. Dalam proyek-proyek militer Jepang menyebabkan ada total 2 akibat kerja keras dan kondisi yang buruk. Sudah? Ada yang mau menambahkan tentang pelatihan Romusa? Oke, Regi, siapa nanti gantian boleh ya? Romusa adalah orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Oke, lanjut. Siapa lagi mau menambahkan? Ya. Sofia. Mau menambahkan? Ya. Kirana. Sudah cukup? Oke. Pertanyaan yang kedua. Coba dijawab. Apa alasan Jepang menduduki negara Indonesia ini? Oke, alasannya apa, Sarah? Karena banyak sumber daya. Ada yang ingin menambahkan? Sofia, boleh Kirana nanti ya. Oke. Karena karena Indonesia itu mempunyai banyak sekali kekayaannya. Contohnya apa sih kekayaan yang ada di Indonesia yang kita punya? Batu bara, terus apa lagi? Rempah-rempahnya, terus apa lagi? Minyak bumi. Makanya itu Indonesia, makanya negara Jepang itu ingin menjajah Indonesia karena ingin mengambil dari. Oke, sudah cukup? Oke, sudah ditutup oleh kelompok kita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke,
ambil dari materi hari ini. Yang pertama, tadi kita mau bahas tentang apa sih? Yang kelompok pertama. Oke, kelompok pertama, Reki, kita mau bahas tentang apa? Tentang sejarah Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Kita akan mengenal bagaimana peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia itu terjadi. Itu banyak sekali perang yang ada di Indonesia sebelum hari kemerdekaan. Kita yang sudah lahir di saat Indonesia merdeka, kita bersyukur karena tidak mengalami pada saat masa penjajahan pada zaman dahulu. Bagaimana ceritanya kaum Musa, ada bomnya Nagasaki, Hiroshima, itu kita tidak mengalami. Dan kita sebagai yang sudah dilahirkan dengan Indonesia yang sudah merdeka, kita wajib untuk menjaganya agar Indonesia lebih baik lagi. Oke, sebelum itu Ibu mau buat kita permainan, boleh? Sebelum kita tutup, ya kita coba. Ibu pengen kalian, kita coba untuk Ibu pengen di angka 3, 6, dan 9 kalian tepuk tangan. Kita hitung nih. Kalian misalnya, contoh kita hitung dari ke depan dulu ya, dari Sarah ke depan, pokoknya barisan depan dulu hitungannya. Nanti kalau udah sampai Sofia, lanjut ke belakang, ke Fatur, ke belakang sampai Alfian terakhir. Oke, kita coba dulu. Nanti kalau misalnya lainnya belakang kita coba tes dulu ya. 1, 2, 3. Kalian tetap sebutkan 1, 2, 3. Tapi giliran urutan yang ketiga, 6 dan 9, kalian cukup tepuk tangan, tidak menyebutkan angkanya. Oke? Kita mulai dari Sarah ya. Sarah, ayo 1, 2, 3. 1, 2, 5. Oke? 12. Kita mulai konsentrasi ya. Kita kan baru yoga. Oke? Coba lagi, satu kali lagi. Oke? Coba satu lagi. Baru nanti kita yang makanya kita harus konsentrasi. Sarah coba lagi ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke? Enzo. 2, 3 kan ada 3-nya, Enzo. Tepuk tangan, Enzo. Gitu. Oke? Lanjut, kita yang benar ya ini ya. Nggak usah coba-coba lagi ya. Kalau misalnya yang salah kita kasih hukumannya ngapain? Nyanyi, boleh ya? Nyanyi nggak apa-apa ya? Oke, makanya jangan salah, konsentrasi. Oke, nah dari siapa dulu? Sarah atau Sofia nih? Sekarang gantian. Sofia, yaudah dari Sofia. Nanti kalau udah sampai Sarah baru ke Alfian. Oke, putar ya. Terakhir sama Fatur. Oke, Sofia. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. Terus 7, 8. Kira-kira 8 kan? Jangan tepuk tangan. Ulang lagi ya, ulang. Ulang lagi sekali lagi.
Lukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Oke. Coba lagi. Ya. Tapi dari awal lagi apa lanjut lagi Pak? Dari awal. Oke. Mulai lagi dari Sophia ya. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. Tuh, lagi ya. Ayo, kita panggil ya. Tadi kan udah kesepakatan yang salah kita suruh nyanyinya yang gampang aja, nggak usah susah. Ayo Sarah maju. Iya. Kira-kira ada temannya nggak yang request kira-kira Sarah disuruh nyanyi? Oh, aku mirip masak. Nggak mau, kan ngomongin sendiri. Kenapa mesti mau ya? Nggak boleh mau. Ayo, kita hitung 1 sampai 3 sama nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Suaranya kencang. Oh, nanti. Masuk ke hutan, rambutan, gajah-gajah sama orang hutan. Cukup ya, kita kayaknya sudah cukup untuk hari ini. Kita mau jam istirahat juga. Kita tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah presentasi. Ibu kasih penghargaan buat kalian semuanya. Terima kasih dan sudah mengerjakan untuk membuat makalahnya. Jadi ibu minta tadi sama temennya yang tidak belajar kelompok tidak mengerjakan bareng, dimohon untuk belajar kelompok bareng. Oke, terima kasih buat hari ini. Setelah ini boleh kalian istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.